manusia. Begitu besarnya Allah, begitu hebatnya Allah yang mampu menciptakan langit, yang mampu menciptakan bumi, yang mampu menciptakan kita seperti ini. Tidakkah kita kagum kepada Allah yang mampu menciptakan itu? Kenapa kita harus kagum dengan seseorang manusia yang mampu menciptakan lagu? Kenapa kita kagum dengan pemimpin-pemimpin yang brengsek? Kenapa kita bangga masuk ke dalam geng-geng setan? Tapi Allah yang luar biasa kita tidak pernah bangga. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka kenapa kita tidak bangga dengan Allah? Bahkan terkadang kita kufur dengan Allah, kita zalim dengan Allah, kita durhaka dengan Allah. Adik-adik, sahabat-sahabat, waktu terus berlalu, hidup terus berjalan. Tapi sampai kapanpun Allah akan tetap Allah akan tetap menjadi Tuhan manusia. Maka ketika kita tidak yakin bahwa Allah luar biasa, detik ini, hari ini, mari kita yakin bahwa Allah luar biasa. Coba kita bayangkan langit yang luar biasa. Apa-apa yang ada di langit. Coba kita lihat bulan yang ada di langit. Kita lihat bintang yang ada di langit. Kita lihat matahari yang ada di langit. Itulah luar biasanya Allah. Dari bulan mampu dilahirkan cahaya, dari matahari mampu dilahirkan cahaya, dari bintang mampu dilahirkan cahaya. Bahkan dari bintang manusia, Allah juga mampu melahirkan cahaya. Cahaya apa yang Allah lahirkan? Itulah keimanan yang berbuah surga. Adik-adik, sahabat-sahabat semua, ketika kita menyadari bahwa selama ini kita sudah lalai, ketika kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu terpesona dengan dunia, ketika selama ini kita sudah melupakan Allah, maka mari kita mohon ampun kepada Allah. Mari kita minta maaf kepada Allah. Mari kita beristighfar dengan Allah. Karena apa? Allah yang luar biasa itu, Allah yang luar biasa itu juga Maha Pengampun. Allah yang Maha Melihat itu juga mampu menampung segunung dosa kita. Adik-adik, mari kita beristighfar, mari kita lihat, mari kita koreksi, mari kita perhatikan diri kita. Mana nikmat-nikmat Allah yang selama ini kita nikmati. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, secara cuma-cuma Allah berikan, gratis. Tapi kemana kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu? Adakah nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk kebaikan, atau sebaliknya? Nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma kita pergunakan untuk melawan Allah, tidak pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah.
Bahkan terkadang kita mengkafirkan diri kita dengan nikmat Allah itu. Mari sama-sama kita beristighfar, yakinkan diri kita bahwa sebesar apapun dosa kita, ketika benar-benar kita datang kepada Allah, ketika kita dengan yakin datang kepada Allah, maka detik ini juga, hari ini juga, malam ini juga Allah akan hapuskan dosa kita. Ya, adik-adik sama-sama kita terus beristighfar dengan Allah, terus beristighfar dengan Allah. Perhatikan apa-apa nikmat Allah yang kita cari. Lihat mata kita, kemana mata kita selamanya kita Allah. Allah beri kita mata secara kasih. Allah memberi mata secara cuma-cuma. Kemana mata yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Adakah mata itu kita gunakan untuk melihat Al-Quran? Atau hanya melihat komputer yang tidak ada manfaatnya? Kita buka point blank, kita buka Facebook 24 jam dengan melupakan sholat. Itukah maunya Allah? Tidak. Allah berharap mata bisa digunakan untuk kebaikan. Adik-adik, mari satu persatu kita kaji, kita perhatikan, kita lihat, kita teliti apa-apa nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma, apakah benar kita manfaatkan untuk kebaikan atau malah kita gunakan untuk keburukan. Satu, mata. Allah kasih kita dua mata, kemana kita gunakan? Statistik menunjukkan, data menunjukkan bahwa anak SMP, anak SMA saat ini di atas 50% sudah pernah melihat hal-hal yang harusnya tidak dilihat. Dia datang di internet yang dia buka entah apa-apa. Dia di film yang dia lihat entah apa-apa. Itu mata kita. Mata yang Allah kasih gratis. Tapi kita pakai untuk maksiat. Kita lihat yang tidak diridhoi Allah. Mata yang Allah kasih gratis. Adik-adik, mata yang Allah kasih gratis. Tapi yang kita lihat yang bermaksiat. Kalau seandainya detik ini, kalau seandainya saat ini Allah cabut mata kita, Allah tarik nikmat mata kita itu, sudah siapkah kita? Hidup tanpa mata, hidup tanpa melihat. Karena terlalu mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat mata kita. Terlalu mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat penglihatan kita. Jika kita pernah bermaksiat, jika kita pernah berbuat dosa dengan mata kita, maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu, ya Allah. Mata yang seharusnya untuk membaca Al-Quran, mata yang seharusnya untuk berbuat kebaikan, mata yang seharusnya untuk belajar,
Tapi aku pergunakan untuk menonton yang tidak. Aku pergunakan untuk melihat yang tidak. Ampunkan kami ya Allah. Allah beri kita telinga. Sempurna Allah beri kita telinga. Dua telinga Allah berikan secara cuma-cuma. Tapi kemana kita perdengarkan telinga kita? Adakah kita dengarkan Al-Quran minimal 1 hari 1 juz? Adakah di dalam HP kita itu ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita dengarkan ketika kita mau tidur? Atau di HP kita itu hanya lagu-lagu rock, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang tidak mendatangkan manfaat apapun? Itu yang kita dengar tiap malam, tiap detik, tiap saat. Padahal kata Allah, ketika kita dengarkan Al-Quran, maka akan bertambah keimanan kita. Tidakkah kita menginginkan surga Allah? Tidakkah kita berharap akan bertemu dengan Allah? Jika kita berharap bertemu dengan Allah, jika kita berharap akan bersama dengan Allah, maka tambahlah keimanan kita. Dengan apa? Rajin membaca Al-Quran, rajin mendengar Al-Quran. Allah juga memberikan kita mulut. Hadidah sekalian, ya kita telah merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita. Maka hadirkan Allah dalam hati kita. Ketika kita telah merasa Allah selalu ada buat kita, Allah cinta buat kita, Allah cinta dan kita, maka hadirkan Allah dalam hati kita. Besarkan nama Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita banyak nikmat yang telah didapat oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Allah cinta pada kita, sehingga Allah menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, yang terpelihara akhlaknya. Allah memberikan contoh pada kita. Allah memberikan pedoman yang baik buat kita. Allah memberikan satu tokoh, seorang sosok yang sangat luar biasa bagi kita. Dan bisa kita contoh, yang bisa kita tiru, yang bisa kita jadikan pedoman hidup buat kita melangkah di pada arah yang lebih baik. Namun hari ini kita buta akan hal itu. Kita tak pernah peduli akan itu. Karena dalam pikiran kita adalah dunia. Dunia yang penuh dengan kesenangan, tanpa memikirkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintai Allah, cintai Rasulullah, jadikan Rasul sebagai tokoh buat kita, sebagai idola buat kita. Karena syafaatnya yang kita harapkan. Bila kita sudah berada di alam akhir,
ada lagi kalimat yang ada dalam diri kita kecuali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak yang bisa bercontoh dari Rasul. Baik perkataan, sabdanya, maupun akhlaknya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela mati demi kita umatnya. Ketika Rasul berada dalam titik terakhir, ketika Rasul berjuang dengan kematiannya, beliau tetap mengingat umatnya. Tetapi umatnya sangat tidak pernah menghargai perjuangannya. Kita adalah umat Rasul yang tak pernah menghargai perjuangan Rasul. Tidak mau menjadikannya sebagai suri tauladan. Tidak mau menjadikan Rasul sebagai orang yang patut kita contoh. Maka berdoa adinda sekalian, cintai Allah, sayangi Allah, hadirkan Allah dengan kita. Cintai Rasul, contoh Rasul sebagai sesuatu yang hasanah bagi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Teruslah bersalawat kepada Rasul. Terus bersalawat kepada Rasul agar syafaatnya kita dapat di yaumil akhir. Kita cinta kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu ada bersama kita. Jika kita sudah yakin bahwa Rasul adalah pemimpin umat yang terbaik di muka Allah, jika kita sudah yakin akan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik, Allah mesti menyatakan cintanya kepada kita. Allah mesti menurunkan orang-orang yang sayang dengan kita. Allah mesti memikirkan kita. Allah mesti memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa dalam diri kita. Maha besar Allah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah orang tua, ayah, ibu yang luar biasa buat hidup kita. Allah. Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita mengucapkan terima kasih Allah? Karena Engkau mesti memberikan umur yang panjang buat orang tuaku. Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah? Terima kasih Allah. Hari ini Engkau masih bisa mempertemukanku dengan orang tuaku. Pernahkah kalian berterima kasih kepada Allah? Tuhan pada hamba-hamba yang turut adik-adik dan manusia pasti kesalahan terkadang banyak kita lakukan tanpa kita sayang sama Allah dan tidak sayang sama Rasul, tapi jangan biasa saja. Bagaimana dengan orang tua? Apakah kita juga pernah bersalah kepada ayah dan ibu kita? Adik-adik,
Coba renungkan dalam hati adik-adik. Bongkar dalam diri adik. Kesalahan apa yang telah adik perbuat kepada ayah dan ibu adik? Apakah banyak dosa yang telah adik buat kepada ayah dan ibu adik? Coba kita evaluasi. Coba kita renungkan. Berapa besar dosa yang telah kita buat kepada terkhususnya ibu kita. Banyak dosa yang telah kita buat kepada ibu kita. Ibu yang telah melahirkan kita. Ibu yang telah menyusui kita, mengasuh kita. Dari buayan, dari kita kecil sampai saat sekarang ini. Tapi apa yang didapat? Apa balasannya? Adik-adik berani menghina. Adik-adik berani mengejek. Astagfirullahaladzim. Bahkan pernah memaki ibu adik sendiri. Adik nggak sadar. Orang tua sudah capek. Letih. Berusaha supaya adik tetap sehat. Berusaha adik supaya bisa sekolah. Tapi balasan adik tega. Adik tega. Adik masih mau menghina. Adik malu punya seorang ibu yang hanya berjualan. Adik malu punya seorang ayah yang bekerja di jalan. Adik gak sampai. Mereka bekerja bukan untuk diri mereka. Mereka bekerja untuk diri adik-adik ini. Astagfirullah. Pernah dibayangkan adik bekerja. Mungkin kalau adik disuruh mencari uang 10.000, itu mungkin adik sampai keringat adik habis tidak akan bisa didapat. Tapi adik tega, tega, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih kasih kita orang tua lengkap, ada ayah, ada ibu. Tapi kenapa kita tidak menghargai mereka? Kenapa nih? Coba renungkan betapa besar dosa yang telah diperbuat pada orang tua. Coba bayangkan, apa bisa dibalas jasa ibu dan ayah? Tentu jauh dari harapan. Adik-adik terkadang disuruh mengaji, adik tidak mau. Terkadang adik disuruh sholat, juga tidak mau. Mendoakan ayah, mendoakan ibu, adik malah. Adik-adik, kalau adik tidak sayang pada orang tua, minta sama Allah, biar Allah cabut nyawa ayah dan ibu adik. Biar adik rasakan bagaimana sakitnya menjadi anak yatim.
Adik rasakan bagaimana sakitnya tidak punya seorang ayah. Minta sama Allah, minta aja sama Allah. Ayo doakan supaya orang tua ini meninggal sekarang. Doakan. Karena untuk apa? Hidup dia menderita. Hidup dia penuh dengan kekecewaan. Adik pulang sekolah untuk membantu orang tua. Adik paksa orang tua adik. Adik suruh orang tua adik. Orang tua banyak membantu adik buat. Bayangkan saat ini di rumah adik dikumandangkan suara Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba dibayangkan ketika orang-orang di sekitar rumah adik datang mengunjungi rumah adik. Coba adik renungkan, adik pikirkan. Ayah yang telah berusaha untuk mencukupi kehidupan keluarga terbaring di tengah, terbaring di hadapan renungkan, dibayangkan. Sakitnya tidak punya seorang ayah. Sakit. Tidak ada yang menopang kehidupan keluarga. Adik bayangkan ketika jamaah masjid membaca Yasin. Adik bayangkan jika mereka membaca Yasin berjamaah di rumah adik. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Adik bayangkan ketika dia pulang dari pesantren Kilat ini, bendera merah selalu ada tertancap di depan pagar rumah tadi. Apa bisa dia minta maaf? Maaf telah tiada. Dulu waktu ayah adik masih hidup, adik melawan, adik menghina, adik kurang ajar. Bahkan adik malu punya ayah yang pekerjaannya rendah. Adik malu. Bayangkan deh, bayangkan sakit, sakit. Banyak orang yang sebaya dengan adik yang tidak lagi sekolah, tidak lagi sekolah. Putus sekolah karena tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga. Bayangkan adik di posisi itu. Coba adik renungkan. Kalau adik sanggup minta, kalau adik nggak sayang sama ayah adik, doakan saja. Malam ini ayah adik meninggal dunia. Doakan saja. Untuk apa dia hidup? Kalau kau jadi menderita saja, tidak bahagia. Adik malu punya ayah yang cacat. Adik malu.
Bahkan adik juga menghina. Ada yang menghina orang-orang yang punya kekurangan. Adik-adik, itu jika ayah terjadi. Allahu Akbar. Adik-adik, renungkan bagaimana jika ibu adik yang tiada. Bayangkan ibu, orang tua yang sangat dekat dengan kita, yang terkadang dia menyiapkan segala perlengkapan kita untuk sekolah. Ibu yang selalu sibuk ketika kita dalam keadaan senang maupun tidak senang. Ibu adalah orang yang selalu menemani kita saat suka maupun duka. Tapi sama halnya dengan ayah. Terkadang kita kepada ibu kita juga demikian. Banyak di antara kita yang suka menghina ibu kita. Banyak di antara kita yang sering memaki ibu kita. Adik-adik, coba renungkan, pikirkan hati yang bicara. Adik-adik, ibu adalah orang yang selalu dekat dengan kita. Pernahkah adik bayangkan? Pernahkah adik pikirkan? Bagaimana ibu telah berusaha